Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, teman-teman sekalian yang saya banggakan, Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Adha Official. Ada sebuah video yang sangat menarik untuk kita tonton bersama. Gus Muad Pleret menanggapi Buya Yahya mengenai tes DNA. Jadi di sini setelah kita putar, kita akan tanggapi bersama. Kita akan berikan pendapat ya mengenai tes DNA. Dan ini sangat menarik ya untuk saya lontarkan ya, karena saya anggap kritikan atau jawaban dari Gus Fuad ini perlu untuk di-share, untuk disebarluaskan. Kita lihat dulu seperti apa dan setelah itu kita berikan tanggapan. Jadi seperti ini ya. Ini ada bertebaran itu pernyataan Buya Yahya Cirebon ya, yang tidak cocok dengan Syed Agil Sirot. Jadi tentang tes DNA, dan intinya kan Buya Yahya tidak setuju tes DNA dan ada kosakata kurang ajar itu menuntut tes DNA. Ya kita lihat dulu lah, Buya Yahya kan memang dekat dengan Rizik Syihab, ada fotonya, ada videonya juga ya. Kemudian apakah Buya Yahya itu kura-kura dalam perahu atau gimana gitu loh. Tes DNA kaitannya dengan penentuan dzurriyyat Rasul atau tidak, ini bukan sekedar nasab. Sebelum nasab, jadi kan gini logikanya, nasab kan ditentukan oleh pernikahan, DNA-nya sama. Kalau di luar pernikahan, di dalam salah satu versi fikih Islam itu tidak dianggap bernasab kan gitu. Nah ini kaitannya itu begini, entah bernasab entah tidak, DNA-nya itu aja belum terbukti. Dan ini kan terkait dengan isu klaim dari sekelompok orang yang selalu ngomong ini di sini di darah aneh ini ada darah Rasulullah. Itu loh, Rasulullah itu kakek aneh apa kakek ente? Selalu ngomong kayak gitu dan sambil merusak agama, menghancurkan ajaran-ajaran Rasulullah. Itu loh. Makanya kalau you bilang di darah you ada darah Rasulullah, tes DNA wajib itu. Gitu loh. Jadi tes DNA itu di kitab-kitab fikih nggak ada. Loh iya memang dulu kitab fikih itu ditulis ketika belum ada teknologi tes DNA. Gimana sih? Jadi yang yang pinter lah, baca kitab yang banyak itu perlu, penting, tapi logika itu harus dipakai. Gitu loh, karena Islam itu untuk sampai hari kiamat. Semua perkembangan kehidupan manusia, antropologi, sosiologi, teknologi, dan yang lain-lain itu harus dipakai untuk menguatkan Islam. Gitu loh, jangan tes DNA nggak ada, husnudzon. Iya, kalau orang nggak ngaku nggak apa-apa. Kan kaidahnya siapa yang mengaku-ngaku, dia harus membuktikan pengakuannya itu. Jadi mana-mana ngaku membawa darah Rasulullah ya tes DNA dong. Dan gak berani kan? Iya. Dan garis nasabnya pun terputus kan? Coba itu sampai hari ini tes statementnya, penemuannya Kiai Imaduddin Osman, apa ada yang bisa membantah? Sudah berhari-hari, berminggu-minggu Kiai Imaduddin Osman menantang seluruh nasab dunia untuk berdebat live atau berdebat offline langsung. Nggak ada yang berani. Apa sih kemarin sih bocil siapa itu, ayo debat langsung gini ya, ternyata ditanggapi juga nggak berani, ngeles sana ngeles sini. Jangan main-main lah. Tuh loh, ulama itu alladzina yang duruna nal ummah bi'ainir rahmah, kan paham itu Buya Yahya. Tuh loh, ini saya bernasihat kalau mau, kalau enggak ya jangan ngaco kayak gitulah. Jangan bodohi orang-orang yang tidak paham lah. Jangan bodohi rakyat kecil, jangan bodohi umat Rasulullah. Yang perlu dibela itu umat Rasulullah yang di bawah. Karena Rasulullah itu adalah sahabatnya fakir miskin. Aku ini sahabatnya fakir miskin. Bukan sahabatnya para pembesar, bukan sahabatnya orang-orang hebat. Jangan bela orang hebat, ulama itu. Bela fakir miskin, fakir ilmu, fakir harta, fakir dan lain-lain itu. Ini umat Rasulullah sedang dibodohi. Umat Rasulullah sedang diajari kurang ajar. Umat Rasulullah sedang diajari radikal. Masa bikin statement selencah-selencoh kayak begitu. Yang bener dong. Gitu loh, kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Sejarah nanti akan mencatat.
Akhirat nanti akan membuktikan. Berpihaklah pada yang benar. Jangan main-main dengan umat Rasulullah. Ini itu bukan kaitannya, bukan pertentangan antara Bani Wali Songo dengan Ba'alawi atau pertentangan antar Habib dengan Kiai, enggak. Ini membela prinsip-prinsip Rasulullah. Agama Rasulullah sedang dirusak. Umat Rasulullah sedang diajari yang enggak-enggak. Tuh, mereka mengklaim membadar Rasulullah, tes DNA, tes nasab gagal. Dengan pernyataannya, dengan penemuannya Kiai Imaduddin Utsman, tes DNA. Siapa tahu nanti ada juga. Jadi jangan di apa itu, kalau di Jogja itu jangan dipleset-plesetan gitu dong. Ya. Kalau mau, kalau enggak nanti di akhirat kita ketemu. Kan mungkin hidup kita nggak mungkin 100 tahun lagi kan, nggak mungkin. 100 tahun lagi kita ketemu di alam barzah nanti. Ini tanggung jawab dong kepada umat Rasulullah. Semua ulama itu bertanggung jawab pada umatnya Rasulullah. Tidak bertanggung jawab kepada para elit, para orang hebat, para orang viral. Ya. Ini agak bersemangat, bukan marah. Mohon maaf, mohon ampun, mohon ridho ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan kita bisa mendengar semua apa yang sudah dikatakan oleh Gus Fuad Pleret. Saya support selalu, saya dukung selalu. Dan tanggapannya cerdas. Ya. Tanggapannya cerdas. Artinya apa? Artinya saya juga sependapat dengan beliau. Dengan apa yang sudah beliau katakan. Ya. Kita memang teman-teman sekalian sebagai netizen ya. Ya bisanya hanya menyemangati. Bisanya ya hanya gini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa yang namanya memberikan pendapat. Ya, bagaimana pendapat kita? Toh walaupun kita orang kecil, toh walaupun kita sepertinya tidak pantas, tapi apa salahnya menyampaikan pendapat? Ya, makanya Gus Fuad Pleret di dalam video itu, apa kata beliau? Tes DNA. Untuk apa? Untuk membuktikan. Nah, jadi seperti itu. Intinya apa? Intinya dari apa yang sudah dikatakan Gus Fuad Pleret, jangan sampai beralasan ini dan itu, kurang ajar ataupun apalah ya ketika disuruh tes DNA, menyuruh memerintahkan, tidak percaya. Ini hanya dalam rangka ingin membuktikan. Kalau yang saya tangkap seperti itu, ya. Kalau yang saya tangkap dari apa yang sudah dikatakan oleh Gus Fuad Pleret, ya benar. Saya rakyat kecil, saya orang kecil, tapi apa salahnya memberikan pendapat kalau saya setuju dengan Gus Fuad Pleret? Seperti itu. Karena apa yang sudah beliau lontarkan, ia utarakan. Ya. Beliau menunjukkan rasa kepeduliannya. Beliau hanya ingin tahu apa benar atau salah. Kan seperti itu. Jadi simpel saja sebenarnya. Kemauan Gus Fuad Pleret dan juga Kiai Imanuddin itu hanya ingin membuktikan. Ya. Hanya ingin membuktikan. Lalu apa salahnya saya berpendapat dengan apa yang sudah dikatakan Gus Fuad Pleret? Jadi seperti itu, sangat cerdas dan juga di sana sangat dingin sekali ya ketika kita nonton sampai akhir apa yang sudah dikatakan Gus Fuad Pleret, sangat dingin sekali. Setelah semangat beliau tertawa, senyum. Ya. Artinya Gus Fuad Pleret di sana bisa kita pastikan hanya ingin membuktikan apa benar atau salah. Cuman itu. Jawabannya dua, antar benar dan salah. Ya. Antar bersambung atau tidak bersambung. Antar pas dan tidak pas. Hanya itu. Dan itu yang saya tangkap. Ya, pasti teman-teman lah paham lah ya. Tentang apa yang sudah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Jadi, untuk Gus Fuad Pleret, jujur ya, ketika saya lihat konten sampean, sepertinya lemah lembut ya. Lemah lembut. Itu yang saya dapatkan. Itu yang saya lihatlah ya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya bicarakan di sini semoga dapat dipahami. Gus Fuad Pleret, terima kasih atas pencerahannya. Ihdinas shiratal mustaqim selaku al-fakir, fakir ilmu, fakir segalanya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan pendapat saya setuju dengan apa yang sudah dikatakan oleh Gus Fuad Pleret. Semoga kita semua menjadi orang yang dapat bermanfaat ya. Dapat bermanfaat kepada orang lain. Artinya
kita menjadi orang yang bermanfaat, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin itu saja. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.